Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mulai persekutuan doa pagi hari ini dengan menaikkan pujian kita, Ku bersyukur Bapa. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur
Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari kita tundukkan kepala sebelum dengar firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami hendak bersyukur, berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Buat apa yang Tuhan telah berikan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan memimpin kami dengan kasih-Nya, Tuhan menyertai kami dan melindungi kami. Kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh dapat tidur dengan nyenyak, bangun dalam keadaan sehat walafiat ya Tuhan, sehingga kami dapat bersekutu bersama saudara seiman kami. Berkati kami ya Tuhan, berkati doa pagi hari ini, baik itu puji-pujian kami, doa-doa syafaat kami, terlebih sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang telah dipersiapkan oleh Mbak Dwi, semuanya datangnya daripadamu ya Tuhan. Buka telinga dan hati kami, agar kami siap menerima dan ditaburi dengan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan waktu selanjutnya hanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita naikkan pujian, ku siapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini.
Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kami serahkan kepada Mbak Dwi. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur di hadapan Tuhan apabila pada pagi hari ini kami memperoleh kesempatan untuk bersama-sama berada dalam persekutuan yang sama. Tuhan, tolong kami untuk apa yang akan kami lakukan dan telah kami lakukan. Puji-pujian yang telah kami naikkan di hadapan Tuhan, biarlah menjadi persembahan awal pagi ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan untuk firman yang akan kami dengarkan bersama ya Tuhan, biarlah akan menjadi bekal dalam sepanjang perjalanan kami hari ini maupun hari-hari ke depan. Tuhan tolong buka hati dan pikiran kami, agar kami dapat menerima firman-Mu sebagai kebenaran di dalam hidup kami. Roh Kudus kiranya tuntun kami untuk mengerti dan menerjemahkan firman-Mu dalam hati kami dan dalam pikiran kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan kasih-Mu. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang tertulis di dalam surat 1 Yohanes pasal 1 ayat 5 sampai dengan 10. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Perikop ini diberi judul Allah adalah terang. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang. Dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, surat Yohanes yang pertama ini ditulis dengan maksud antara lain
yaitu untuk memberi dorongan kepada para pembacanya supaya mereka hidup bersatu atau bersekutu dengan Allah Bapa dan anaknya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Juga untuk mengingatkan mereka supaya tidak mengikuti ajaran-ajaran sesat yang salah yang dapat merusak kesatuan mereka dengan Allah dan dengan Tuhan Yesus. Yohanes adalah satu-satunya murid yang dikaruniai dengan umur yang sangat lanjut, supaya pada waktu timbulnya atau adanya ajaran-ajaran sesat, Yohanes dapat memberikan kesaksian tentang siapa Yesus sebenarnya dan bagaimana pekerjaannya selama Yesus ada di dunia dan ada bersama-sama dengan mereka. Saat merebaknya ajaran sesat, Yohanes sebagai saksi hidup dan saksi yang masih hidup dapat berbicara dan memberikan kesaksian tentang Allah dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika surat ini ditulis, jemaat tengah diperhadapkan pada suatu ajaran sesat yang menyangkal adanya inkarnasi, yaitu Allah hadir dalam diri Tuhan Yesus. Yohanes sedang menentang adanya pandangan yang mengatakan bahwa benda adalah jahat, Allah adalah baik. Jadi tidak mungkin Allah yang baik itu bisa bersentuhan dengan benda yang jahat. Sehingga tidak mungkin Allah telah menjadi manusia atau menjadi Yesus. Dan masih banyak lagi ajaran sesat yang berkembang, yang pada intinya adalah menganggap Yesus itu hanyalah manusia biasa. Nah, pengajaran tersebut merambat dari Efesus sampai Asia Kecil. Surat ini ditujukan kepada jemaat-jemaat yang berada di sekeliling Efesus. Dari Efesus sebagai pusatnya, Rasul Yohanes menjaga dan memelihara kehidupan iman jemaat-jemaat, baik secara lisan maupun tulisan. Rasul Yohanes ini melawan pengajaran yang salah dengan sungguh-sungguh. Nah, sejak di dalam Injil Yohanes pasal 1, Yohanes sudah menerangkan bahwa Yesus itu bukanlah manusia biasa, tetapi dia adalah firman yang kekal. Dengan kata lain, Yesus bukanlah menjadi seorang firman, tetapi dia sendirilah firman itu. Nah, di dalam bagian yang kita baca tadi, Yohanes memperkenalkan bahwa Allah adalah terang atau Yesus adalah terang. Di ayat 5 yang telah kita baca tadi, dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu, Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Yohanes memperkenalkan Allah adalah terang karena dia sendiri mendengar langsung dari Tuhan Yesus yang mengatakan kepada banyak orang, termasuk Yohanes di dalamnya juga ada. Dalam Injil Yohanes 8 ayat 12 dituliskan, maka Yesus berkata kepada orang banyak, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Saya pernah membaca satu kalimat yang ditulis oleh seorang ahli fisika yang juga ahli filsafat yang bernama Pascal, menuliskan seperti ini. Ada kerinduan akan Allah dalam diri setiap manusia yang tidak dapat dipuaskan oleh benda-benda apapun kecuali oleh Allah pencipta yang datang dalam wujud Yesus Kristus. Nah, itu adalah pernyataan orang yang pinter ya, orang yang jenius
dan merasa butuh Allah. Namun seringkali manusia itu mengisi kekosongan itu dengan hal-hal yang lain. Sehingga kebutuhannya yang utama akan terang atau akan Allah itu tidak terjawab. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di antara sekian banyak kebutuhan utama yang kita perlukan, kebutuhan utama yang sangat penting adalah adanya terang. Bayangkan kalau misalnya tidak ada terang di dunia ini, satu contoh kecil saja kalau misalnya listrik kita di rumah dan juga di tempat-tempat lain itu padam, dan kebetulan itu terjadi pada malam hari, nah saya rasa pasti semuanya akan gelap sekali. Nah, jangankan gelap, keadaan remang-remang pun membuat kita pusing. Pandangan kita tidak bisa atau tidak mampu menangkap objek dengan jelas. Nah, saya ingat dulu waktu saya masih kecil, di daerah kami itu belum ada listrik. Nah, kalau mendekati maghrib, senja gitu ya, cahayanya itu remang-remang. Orang tua saya maupun nenek saya, kalau menyalakan lampu teplok atau lampu minyak itu menunggu kalau cuaca sudah benar-benar gelap sekalian. Karena ya untuk penghematan supaya minyaknya tidak cepat habis gitu ya. Nah, suatu hari pada waktu senja keadaan remang-remang, saya tuh ke tempat nenek saya karena nenek kami itu rumahnya deket gitu ya, jadi sering riwa-riwi datang. Nah, saya itu ke dapur gitu. Lalu saya bilang sama nenek saya karena saya melihat ada makanan. Mbah Ya itu loh, pelit banget. Masa teri aku kok nggak dikasih. Lalu nenek saya bilang gini, loh mana ada teri? Nah itu di dapur. Lalu mbah saya itu bilang gini, mbah itu nggak masak teri. Lalu saya ya ngeyel aja, ada di dapur gitu. Lalu nenek saya menyalakan lampu teploknya. Saya disuruh nuntun beliau terus menunjukkan teri yang saya maksud. Nah, ketika lampu itu dekat dengan teri, ternyata itu bukan teri, tetapi paku kecil-kecil yang sudah karatan gitu, yang sudah nieng gitu ya, dikumpulin. Nenek saya di mangkok, maksudnya ya supaya kalau cucu-cucunya main gitu nggak kena paku. Nah, untung saja waktu itu kebiasaan saya kalau ada teri itu nyopot langsung masuk ke mulut gitu ya, refleks ya. Untung tidak seperti itu. Nah, ternyata itu bukan teri melainkan paku. Respon saya setelah mengetahui hal itu, bukannya saya minta maaf karena sudah menuduh nenek saya pelit dan saya juga sudah ngeyel, tapi sebaliknya saya malah menyalahkan nenek saya. Lah, salah kalau naruh paku bukannya di tempat yang lain malahan di mangkok, yo tak kira teri ya gitu. Nah, Bapak Ibu, kalau terang yang dalam wujud lahiriah saja kita butuhkan supaya kita tidak salah, supaya kita tidak keliru dalam mengerjakan sesuatu, supaya kita juga bisa membedakan sesuatu yang bisa saja kita akhirnya menyalahkan orang lain karena kesalahan kita sendiri. Apalagi terang dalam hal rohani atau terang kehidupan. Terlebih-lebih lagi tentu amat sangat kita butuhkan. Bahkan seterang mungkin untuk kita dapat membedakan manakah hidup yang membawa pada kehidupan kekal ataukah membawa kita kepada kebinasaan kebinasaan kekal. Dan kita bisa memilihnya dengan tepat sesuai dengan pimpinan terang tersebut. Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya sebagai terang karena sesungguhnya itulah yang sangat diperlukan atau yang dibutuhkan oleh manusia
dalam menghadapi dunia yang semakin lama semakin jahat dan semakin rusak. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Alkitab mengatakan bahwa keadaan menjadi semakin kacau, saling menyalahkan satu dengan yang lain. Dunia ini sudah dikuasai oleh kegelapan. Ada beberapa penjelasan tentang kata terang. Antara lain adalah terang itu adalah keadaan yang dapat dilihat atau dapat didengar. Nyata, jelas, tidak kabur, cerah, bersinar. Jadi, keadaan atau sesuatu yang baik, yang tidak tersembunyi, dan tidak ada kebohongan. Itulah terang menurut versi Kamus Bahasa Indonesia. Allah adalah sumber terang bagi keseluruhan hidup kita. Dari ayat yang kita baca tadi dalam 1 Yohanes 1 ayat 5-10, kita bisa melihat kekuatan terang sebagai berikut. Yang pertama, terang itu mengusir kegelapan. Di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Kegelapan yang dimaksud adalah kegelapan-kegelapan dalam setiap segi kehidupan kita. Kegelapan yang ada di dalam hati kita. Nah, hati adalah sesuatu yang ada di dalam tubuh manusia. Hati dianggap sebagai tempat segala perasaan batin dan tempat menyimpan pengertian-pengertian, perasaan-perasaan, dan sebagainya. Kegelapan di dalam pikiran. Pikiran adalah akal budi, ingatan, angan-angan. Kedua tempat ini, hati maupun pikiran, adalah medan pertempuran yang sangat berat di dalam hidup kita. Kita tidak bisa tidur kalau hati dan pikiran kita itu sedang galau. Hati dan pikiran dikuasai oleh kegelapan. Nah, sudah pasti akan menghasilkan perbuatan-perbuatan yang tidak benar juga. Perbuatan-perbuatan gelap, perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Di dalam Galatia 5 ayat 19-21 menuliskan antara lain tentang perbuatan-perbuatan gelap adalah perbuatan daging yang sudah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Rasul Paulus memperingatkan bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, perbuatan-perbuatan yang disebutkan tadi adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang yang masih hidup dalam kegelapan. Nah, termasuk juga bunuh diri, melakukan hal-hal yang di luar dugaan, seperti sekarang ini begitu maraknya orang membunuh orang lain dengan alasan menyimpan dendam atau marah. Lalu banyak juga orang yang melakukan bunuh diri karena pikirannya sudah gelap dan lain sebagainya. Sebaliknya orang yang sudah menerima terang Allah, bila terang itu ada di dalam hidup manusia, maka terang Allah akan membuat kehidupan manusia atau kehidupan kita terbuka di hadapan Allah. Tidak ada satupun yang tersembunyi baginya. Kita dibentuk menjadi pribadi yang jujur di hadapan Allah. Terang itu mengusir kegelapan dan membuat hidup kita mengalami perubahan dan pembaharuan. Kalau dulu kita hidup
sesuka-sukanya kita, merugikan orang lain, bahkan merugikan diri kita sendiri, merugikan keluarga, menjadi sebaliknya. Yohanes di dalam proses pengenalannya akan Yesus, hidupnya juga banyak mengalami perubahan. Tentunya perubahan yang bersifat positif. Dulu Yohanes ingin menjadi terkemuka, ikut memperebutkan posisi terkemuka sebagai murid Kristus dengan konsep yang keliru tentang Yesus. Di dalam Injil Lukas maupun di dalam Injil Markus juga menyebutkan Yohanes itu disebut Boanerges, anak-anak buruh gitu ya, Yohanes dan saudaranya Yakobus. Nah, ketika Tuhan Yesus ingin memasuki Samaria dan orang Samaria menolak mereka, Yohanes mengatakan seperti ini, Tuhan, apakah engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka? Ya. Nah, tapi Tuhan Yesus menegur mereka, yaitu menegur Yohanes dan Yakobus. Yohanes mengalami pembaharuan, diubahkan oleh Tuhan menjadi pribadi. Itu tadi olahraga di sini nggak ngantuk, kalau kita duduk aja langsung ngantuk. Biasa. Lalu berikutnya, terang memiliki kekuatan untuk mempersatukan atau merekatkan satu dengan yang lain. Ya, ini ada di dalam ayat 7. Lawan dari persatuan adalah perpecahan. Perpecahan terjadi sejak zaman manusia pertama jatuh ke dalam dosa. Itulah sebabnya dosa menyebabkan perpecahan. Dosa membuat hubungan antara manusia dengan Allah menjadi terpisah. Demikian juga hubungan dengan sesamanya menjadi terpecah. Dosa juga menghasilkan penolakan akan Tuhan, penolakan akan diri sendiri, dan penolakan akan orang lain. Dosa mengakibatkan perpecahan dalam keluarga, dalam komunitas, dan juga antar sesama. Yesus yang adalah terang memiliki misi untuk menghadirkan dirinya atau menghadirkan terangnya di tengah-tengah dunia ini dengan maksud pertama-tama adalah mempersatukan manusia atau mempersatukan kita dengan Allah. Ketika Allah memperkenalkan diri sebagai terang, Dia mengharapkan kita atau manusia menerima Dia atau menerima terang itu, dan kita hidup di dalam terang, hidup sebagai anak-anak terang, hidup dalam norma Allah dan standar moral Allah, yaitu sebagai anak-anak terang. Kita bisa membacanya dalam Efesus 5 ayat 1-21. Selanjutnya, ketika kita dipersatukan dengan Allah, kita juga beroleh persekutuan satu dengan yang lain, yaitu sesama atau bersama dengan orang-orang yang mengambil keputusan untuk hidup di dalam terang dan hidup sebagai anak-anak terang. Kita diikat dalam satu pola kehidupan yang sama, yaitu hidup di dalam terang. Yang ketiga, selanjutnya kekuatan dari terang adalah memampukan kita untuk berani terbuka di hadapan Allah, untuk dengan rendah hati mau mengakui dosa kita di hadapan Allah. Kita bisa membacanya di dalam ayat 9. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita berada di tempat terang, khususnya yang terang sekali, yang banyak cahaya, sekecil apapun noda yang ada pada tubuh kita atau pada pakaian kita, itu akan dapat terlihat. Begitu pula kalau kita hidup di dalam terang. Disadari atau tidak, tiap-tiap hari kita telah melakukan dosa. Mau itu dosa kecil, dosa besar,
sama saja. Namanya juga dosa. Yang membuat ukuran besar dan kecil itu kadang-kadang kita sendiri. Sehingga kalau kecil ya biasa saja. Kita biasa melakukannya sehingga menjadi tidak berasa kalau itu ternyata adalah sebuah dosa. Terang itu menelanjangi hati kita, menelanjangi pikiran kita, dan mengajar kita untuk selalu bisa bersikap terbuka dan jujur di hadapan Tuhan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa kita. Di dalam kasih dan kesetiaannya, Allah selalu mengampuni dosa kita apabila kita terbuka dan jujur di hadapannya. Tetapi di dalam keadilannya, Allah juga mengajar kita sekaligus mendampingi kita untuk bertanggung jawab, menanggung risiko dari dosa dan kesalahan yang telah kita lakukan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang Yohanes inginkan ketika ia menuliskan surat ini adalah para jemaat atau para pembacanya termasuk kita mengenal terang tersebut. Demikian pula dengan Allah. Dia ingin manusia atau kita mengenal terang yang sesungguhnya. Mengenal terang tidak lepas dari keakraban kita setiap hari dengan firman Tuhan. Menyediakan diri kita untuk menjalin keakraban dengan Tuhan atau dengan firman Tuhan. Nah, tetapi tidak berhenti pada sekedar mengenal terang. Harapan selanjutnya adalah kita menerima dan memiliki terang tersebut. Lalu kita hidup di dalam terang sebagai anak-anak terang yang tidak lagi tinggal di dalam kegelapan dan melakukan perbuatan-perbuatan yang ada atau yang dilakukan di dalam kegelapan. Yohanes 12 ayat 46 mengatakan, Aku atau Yesus telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Tetapi ini pun adalah sebuah pilihan. Yohanes 3 ayat 19 mengatakan, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Hidup di dalam kegelapan memang tidak memerlukan disiplin yang tinggi, tetapi sebaliknya, untuk hidup di dalam terang membutuhkan disiplin dan ketaatan yang tinggi. Itulah sebabnya memang menjadi lebih mudah untuk hidup di dalam kegelapan atau menyukai kegelapan daripada hidup di dalam terang atau menyukai terang. Pesan selanjutnya setelah kita mengenal terang, menerima terang, dan memiliki terang serta hidup di dalam terang adalah dalam Matius 5 ayat 16, yaitu demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Saya ingat ada lagu sekolah minggu yang seperti ini. Jadikan aku terangmu Tuhan di sekolah, di rumah, dan di mana saja, bagaikan lilin yang menyala di tengah kegelapan dunia. Menjadi lilin yang menyala, menjadi terang yang bercahaya, itu tidaklah mudah. Ada banyak harga yang harus dibayar. Kita rela dibentuk, kita rela diarahkan dalam segala cara hidup kita, dan itu tentunya akan memangkas egoisme kita. Kita tidak bisa melakukan
seperti orang lain yang biasa lakukan dengan mudah. Kita seharusnya bisa marah. Kita seharusnya bisa marah semarah-marahnya untuk meluapkan apa yang ada di hati kita. Tetapi kita harus mengendalikan kemarahan kita. Itu bukanlah suatu hal yang mudah. Tetapi itulah yang Tuhan inginkan dari kita. Menjalani hidup sebagai anak-anak terang, menyinarkan cahaya bagi orang lain, melakukan kebaikan-kebaikan bagi orang lain, bukan bermotivasi supaya kita yang dipuji-puji, melainkan supaya Bapa kita di surga dimuliakan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya yakin kita semua sudah memiliki Tuhan yang adalah terang. Sekaligus kita tentunya sudah memiliki terang Tuhan di dalam hidup kita. Untuk itu, saya ucapkan selamat memancarkan terang. Selamat hidup di dalam terang dan menjadi terang bagi orang lain. Supaya Bapa kita di surga semakin dimuliakan. Amin. Mari kita berdoa bersaat teduh sejenak. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kami bukan hanya menjadi pendengar firman, tetapi kami melakukannya di dalam kehidupan kami. Pimpin kami ya Roh Kudus, walaupun melakukan dan memancarkan terang itu tidak mudah, tetapi kami percaya Roh Kudus akan menolong kami, sehingga kami mampu menangkap cahaya terang Tuhan dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon penyertaan Tuhan untuk melakukan firman. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Saya serahkan pada Bu Bambang. Terima kasih Mbak Dwi untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebentar lagi kita akan berdoa syafaat. Pokok-pokok doa udah saya bagikan. Mungkin Bapak Ibu ada yang tidak kebagian pokok doanya, kiranya bisa mengambil yang tertera di layar. Nanti tutup doa akan dilakukan oleh Kak Niko ya, Kak Niko untuk tutup doa. Terus doakan juga perjalanan anak kami Brenda dan Sepi yang hari ini jam 10 akan berangkat ke Medan untuk pekerjaan. Agar semuanya berjalan baik dan lancar. Sebelum kita menaikkan pokok doa, kita naikkan sebuah lagu Dia Mengerti. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata.
Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu hal yang dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mukjizat nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu hal yang dia minta, agar kita percaya sebab mukjizat menjadi nyata. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Kami juga mau terus berdoa untuk setiap kami, seluruh jemaat dari GKMI Pengharapan, agar kami boleh terus bertumbuh di dalam pengenalan kami akan Tuhan, kami boleh terus bertumbuh di dalam iman kami, dan kami terus boleh menjadi anak-anak terang di tengah dunia yang gelap ini, Tuhan. Kiranya Tuhan juga boleh terus memberkati kami dengan sukacita dan damai sejahtera yang ada daripada Tuhan sendiri. Terima kasih ya Bapa. Kami mau menyerahkan setiap doa kami ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita pujikan Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Silakan mengambil waktu teduh sejenak, Bapak Ibu.